harus cepat sadar ya. Kita kumpul bareng-bareng lagi. Kakak pengen banget kamu bisa wujudin semua itu. Tolong. Tolong aku. Insya Allah ya Bu, rumah ini bisa jadi awal baru buat kita. Meskipun Kak Lala masih marah, terus Kak Mesya lagi bucin ke Kak Hasbu, aku yakin kok keluarga kita bisa kumpul lagi di rumah ini. Amin, amin. Mudah-mudahan ya nak ya. Ayah di atas sana pasti juga seneng banget kalau bisa lihat keluarga kita rukun lagi. Kita pelan-pelan ya Bu. Kita usahakan keluarga yang harmonis itu lagi, ya. Yang penting sekarang aku sama Ibu baik-baik di rumah ini. Duh, anak bungsu ibu gak kerasa udah gede sekarang. Padahal dulunya kamu tau gak, anak bungsu ibu itu cengeng. Kerjaannya buat masalah. Sekarang udah gede, bisa diandelin lagi. Alhamdulillah. Ardan, Ibu. Ardan, gak ada ibu. Ardan, jangan tinggalin ibu. Ibu, tenang. Ardan, jangan tinggalin ibu. Ardan mana Ardan? Lagi di rumah sakit sekarang, lagi ditangani sama dokter, Ibu. Ibu tenang ya. Ibu pasti terpukul banget. Ya Allah, tolong kuatkanlah Ibu. Aku belum bisa tanya ke Ibu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Ardan. Harusnya saat itu Ibu dan Ardan ada di rumah. Tapi kenapa tiba-tiba Ardan mengalami luka-luka yang parah? Aku harus masak buat Ibu. Ini pasti udah dingin.
Ardan, kakak pengen banget ngeliat kamu pakai ini. Kamu wisuda, kamu dapat pekerjaan yang baik, kamu jadi pembisnis sukses seperti cita-cita kamu. Kamu menikah sama perempuan pilihan kamu, hidup bahagia. Dek, harus cepat sadar ya. Kita kumpul bareng-bareng lagi. Kakak pengen banget kamu bisa wujudin semua itu. Tolong, tolong aku. Duduk, Rin. Kontrakan ini sering kosong. Karena gue lebih sering memilih tinggal di mes kantor. Jadi untuk sementara waktu lu bisa tinggal di sini. Dan setiap pagi ada mbak yang bakal bersih-bersih. Jadi lu bisa istirahat. Makasih ya. Lala gimana? Terus sidang cerainya gimana? Alhamdulillah, Chef Lala baik-baik aja. Dan sekarang dia tinggal sama ibunya di kontrakan. Oh ya, soal cerai. Alhamdulillah juga, Chef Lala udah resmi bercerai sama Hasbi. Alhamdulillah. Akhirnya Lala bisa lepas juga tuh dari suaminya yang toksik. Nanti malam, kalau lo bisa, kita ke rumah Chef Lala ya. Yaudah kalau gitu gue pamit ya. Kalau ada apa-apa, lo kabarin gue, oke? Makasih ya, Sel. Tapi tempat ini tuh aman kan? Nggak bakal ada yang tahu kan kalau gue di sini ya. Terutama si Hasbi. Tenang aja, dia nggak bakal tahu kalau lo ada di sini. Lo nggak usah takut ya. Oh iya, gue hampir aja lupa. Sebentar. Rin, jam tangan ini ada GPS-nya yang langsung terhubung ke handphone gue. Dan gue akan tahu dimanapun keberadaan lo selama lo pakai jam tangan ini. Dan kalau ada apa-apa, lo juga bisa langsung hubungin gue dari jam tangan ini. Ya. Sar. Sekarang lo udah aman. Ya. Oh, satu lagi. Nanti ada orang yang bakal datang nganterin barang-barang lo yang dari kosan. makasih banyak ya. Sama-sama, Rin. Yaudah kalau gitu gue pamit ya. Lo istirahat aja di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak, Hardan suster yang jaga dulu ya. Soalnya aku capek banget. Makanya aku pulang dulu. Gak apa-apa kak, nanti biar Anda dan aku aja yang bantu jagain. Kakak di rumah aja sama ibu. Kan kakak gak boleh terlalu capek. Kakak tadi ngobrolin apa sama Hasbi? Kakak berharap Hasbi bakalan tanggung jawab dengan kandungan itu. Dengan janin yang ada di perut kakak. Iya. Gimana pun, Hasbi adalah ayah dari janin ini. Harap apa sih kak dari Hasbi? Gak tahu kan gimana liciknya dia, gimana dia ngebuat keluarga kita jadi hancur. Kakak sendiri loh yang bilang ke aku waktu pas di pengadilan, dia udah berusaha untuk gugurin kandungan kakak kan. Aku gak mau ngerawat bayi ini sendirian, Kak. Aku gak mau bayi ini lahir tanpa ayah. Aku mau Hasbi bertanggung jawab. Kak, mendingan kakak ngurusin bayi itu sendirian daripada bayi itu punya sosok ayah kayak Hasbi, Kak. Enggak. Kamu salah, lah. Kamu lihat hidup aku. Aku lahir tanpa diinginkan sama ayah aku sendiri. Rasanya sakit, lah. Dan kamu gak akan ngerti. Kak, dengerin aku. Oke, aku mungkin masih sakit hati karena kakak pernah hianatin aku, tapi rasa sakit hati aku tuh jauh lebih besar ke Hasbi. Kenapa? Kalau aku berusaha untuk ngertiin perasaan kakak, aku gak mau kakak diperdaya sama Hasbi. Kamu tahu nggak? Kamu tuh enak bisa ngomong kayak gitu. Karena kamu banyak yang dukung. Banyak yang sayang sama kamu. Kamu masih punya Julian, Axel, Ibu, Ardan, Rindi. Yang sayang sama kamu, yang belain kamu. Sedangkan aku berjuang dari kecil sendirian, lah. Aku nggak disayang sama ayah. Aku terus disuruh ngalah sama ayah buat siapa? Buat kamu. Dan kamu sampai kapanpun gak akan pernah ngerti rasanya. Mau aku jelasin kayak gimana pun kamu juga gak akan pernah paham. Karena apa? Karena kamu gak pernah mengalami rasanya jadi aku. Makanya kamu cuma bisa nyerocos aja kayak gini. Sial. Gimana ya caranya biar Mesya nggak ganggu gue lagi? Apa gue culik dia aja ya? Gue buang ke tempat yang jauh. Tapi ntar dia kabur lagi, kayak Rindi. Malah nambah masalah gue. Gue harus bisa bikin dia aborsi secepatnya. Tapi gue butuh duit lebih banyak. Sebenarnya gue udah malas sih ngontak dia lagi. Aku perlu tambahan uang lagi.
terbukti kan, kamu nggak bisa apa-apa tanpa saya. Kamu itu selalu perlu bantuan saya. Itulah jati diri kamu, Hasbi. Anak yang gagal. Berani-beraninya kamu pulang Hasbi dengan cuma dapat peringkat 2. Gak ada maaf Hasbi, gak ada. Papa udah bilang sama kamu kalau kamu harus juara 1. Gua harus tetap tenang. Ini cuma sementara. Setelah semua masalah gue selesai, gue gak perlu lagi berhubungan sama orang ini. Untuk memanggil dia ayah pun, gue udah gak sudi. Ardan. Habis ini kau! Alia! Tolong jangan pukul anak saya. Cepet. La, alhamdulillah Rindy udah ketemu. Dia baik-baik aja dan udah sama Heksal sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau sudah melindungi Rindy. Terima kasih. Saya mohon, tolong, cukup. Ibu, saya mohon tolong berhenti. Ibu bangun ibu. Ibu tenang. Bismillah. Ardan. Ibu. Ardan. Ibu. Sini. Penjahat. Ibu, laki-laki jahat. Ibu tenang, Ibu. Ibu berkali-kali mengatakan Hasbi penjahat. Apa benar Hasbi yang menyebabkan semua ini? Aku harus cari bukti untuk menguatkan keyakinan aku ini. So, tadi lu bilang kita mau ketemu Lala kan? Kok di rumah sakit? Emang Lala lagi sakit? Sebenarnya kemarin Sevala kena musibah. Dan adiknya Sevala komarin. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Kenapa Arden bisa sampai koma? Ya gue juga nggak tahu pasti kayak gimana. Makanya itu coba samperin Sevala ya, tanya langsung aja. Yaudah, ayo berangkat. Sorry. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chef. Silakan duduk, Chef.
Kamu pasti banyak menangis ya, La. Maaf, saya nggak bisa langsung datang ke rumah sakit kemarin. Kamu pasti sedih banget dengan kondisi Ardan. La, saya mau ngasih tahu kamu sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Kamu baik-baik aja kan? Ada yang sakit nggak? Ada yang luka nggak? Aku baik-baik aja lah. Cuman kemarin aku sempat takut waktu diculik. Aku minta maaf ya. Ini semua gara-gara aku. Kamu diculik tuh gara-gara aku. Aku minta maaf. Enggak lah. Bukan salah kamu. Emang merekanya aja yang jahat. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku nggak ada di samping kamu pas kamu lagi butuhin aku. Aku minta maaf, padahal kamu tuh selalu ada pas aku lagi ketakutan. Kamu selalu bantu nenangin aku pas aku lagi butuh. Tapi aku gak bisa gantian ke kamu kayak gitu. Aku minta maaf. Udah lah, udah. Jangan saling salah-salahan kayak gini, udah ya. Aku ngerti, kamu tuh kan juga banyak banget masalahnya. Justru di satu sisi, aku bersyukur bukan kamu yang diculik. Jadi kamu bisa hadir ke persidangan cerai kemarin. Udah, yang penting aku baik-baik aja, aku udah aman sekarang. Ya. Wak, aku turut berduka ya atas apa yang udah menimpa ke Ardan. Semoga Ardan cepat sadar dan pulih lagi. Ya. Terima kasih ya, Rindy. Saya yakin ini semua ulahnya Hasbi. Saya sependapat sama Chef Lala. Dari mulai Rini diculik, mobil kita kena paku, terus juga tiba-tiba datang wartawan sampai Ardan koma. Dan hasil pemeriksaan bilang tubuhnya Ardan tuh penuh dengan luka-luka yang serius. Seperti habis dipukulin. Ibu pasti ngeliat kejadiannya. Karena pada saat itu ibu lagi sama Ardan, tapi ibu belum cerita apa-apa. Ibu masih terlalu shock. Ibu masih trauma. Tapi saya yakin banget itu semua pasti ulahnya Hasbi. Hasbi yang nyuruh orang untuk menghalangi Ardan dan ibu supaya nggak datang ke persidangan hari itu. saya setuju sama Chef Lala. Hasbi pasti nggak segan-segan untuk melakukan semua ini. Dan kalau memang benar ini semua ulahnya Hasbi, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan berusaha ngelawan sekuat tenaga saya. Saya setuju sama kamu, La. Saya pasti akan bantu kamu sampai semua masalah ini selesai. La, kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya kamu sama Rini pulang duluan ya. Nanti biar saya nganter. Dan untuk masalah Ardan, biar Axel yang jaga nanti di rumah sakit. Ya, tenang aja Chef Lala. Saya siap siaga menjaga Ardan 2 kali 24 jam.
Tapi saya sebenarnya nggak mau jadi ngerepotin semuanya. Lah, kan saya udah pernah bilang, nggak ada yang ngerepotin kalau sama temen. Kan kamu juga udah pernah bilang sendiri kalau kita bertiga ini sahabat terbaik kamu. Dan dalam situasi kayak gini, yang namanya sahabat itu harus saling jaga, saling tolong. Makasih, Chef. Mas Aksa. Sama-sama. Mungkin kita sekarang harus cari bukti kalau Hasbi adalah dalang dari semua masalah ini. Kita harus bikin laporan resmi kantor polisi, laporan tentang Rindy diculik. Aku setuju sama Chef Julian. Pokoknya gimana pun juga kasus penculikan ini harus terbongkar sampai tuntas. Tapi kamu siap? Nanti polisi bakalan tanya banyak hal loh. Maksudnya aku khawatir kalau seandainya nanti malah buat kamu trauma karena kamu harus mengingat-ingat kejadian itu. Atau mau ke psikolog dulu nggak? Biar kamu lebih tenang gitu. Gak usah lah, insya Allah aku kuat kok. Aku juga udah siap buat jawab semua pertanyaan dari polisi. Biar bisa ketahuan juga siapa pelaku sebenarnya. Oke, ya udah kalau gitu aku pasti akan temenin semua prosesnya. Aku akan pastiin kamu bakalan aman, Rindy. Sama ada satu orang lagi yang paling khawatir waktu Lala ngasih tahu saya kalau kamu diculik. Siapa? Itu teman seruduk-serudukan kamu, si Excel. Ya udah kalau gitu, kita langsung ke kantor polisi ya. Setelah laporan ini masuk, kami akan segera melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Dan jika Bapak dan Ibu menemukan bukti selain tulisan yang ada di termin itu, segera laporkan kami. Baik, Pak. Pak, kalau bisa kasus ini harus cepatnya diusut ya Pak. Karena di sini kami khawatir bahwa pelaku yang masih berkeliaran di luar sana itu bisa mengancam salah satu dari mereka, Pak. Baik, Pak. Ardan mana? Ardan mana, Mei? Ardan masih di rumah sakit, Bu. Ardan operasinya lancar kok, jadi dia nggak kenapa-napa. Udah lah, Ibu nggak usah terlalu stresin Ardan kayak gini, nggak usah terlalu khawatir kayak gini. Kita tunggu dia sadar aja kok bentar lagi. Sebenarnya aku masih jengkel sama Ibu soal dia yang nutupin siapa ayah kandungku. Aku mau marah, tapi keadaan Ibu malah kayak gini. Kalau bukan karena Ibu sakit, aku juga nggak mau balik ke sini lagi. Semua ini karena kamu, Hasbi. Kamu memang laki-laki kejam, jahat. Karena kamu ada jadi kayak gini.
Ibu yakin banget kalau Ardan diapa-apain sama Hasbi? Masa sih? Tapi bukan gak mungkin sih kalau ngelihat Hasbi waktu itu juga berniat celakain ayah. Masalahnya tapi gimana? Emang kamu punya rencana? Satu-satunya cara, emang kita harus habisin bokap lo. Lo gak usah banyak ngomong. Tapi kalau sampai Hasbi kenapa-napa, terus gue sama anak ini gimana? Makasih banyak ya, Chef. Chef udah sempetin jengukin Ardan. Terus bantuin Rindy. Sekarang nganterin saya ke sini. Selama saya bisa bantu, pasti akan selalu saya usahakan. Kan kalau kata kamu, kita itu teman. Enggak, maksud saya sahabat. Makasih banyak ya, Chef. Mas Eksal, lagi-lagi kalian selalu bantuin saya. Chef Julian dan Mas Eksal benar-benar sahabat buat saya. Sahabat yang sangat berarti. Jadi wajar aja kan kalau kita saling support. Kita juga udah pernah ngelewatin banyak hal bareng. Kita juga udah sama-sama lihat satu sama lain di titik paling rapuh kita lah. Salah satu hal yang saya syukuri dalam hidup saya ini adalah ketemu sama Chef Julian. Mas Eksal, Rindy, kalian semua yang buat saya kuat dan bangkit lagi di tengah semua kesulitan saya ini. Saya senang dengarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar lah, saya ada sesuatu buat kamu. Kamu harus bawa ini setiap hari. Ini apa, Chef? Itu pepper spray. Buat jaga-jaga aja kalau ada orang jahat sama kamu nanti di jalan. Makasih. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu kamu masuk aja, istirahat. Dan jangan sampai sakit. Chef juga ya. Maaf, Chef nggak mau pulang. Oh iya, nanti saya pulang sampai kamu masuk ke dalam rumah dulu. Oh. Habis itu baru saya pulang. Ya udah kalau gitu saya masuk ya, Chef. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Hati-hati, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardan gimana, Kak? Masih sama kayak kemarin. Belum ada perubahan, Kak. Menurut kamu sepemikiran gak sama Ibu? Menurut kamu, Ardan kayak gitu karena Hasbi? Aku yakin, tapi belum punya bukti yang kuat. Tapi Hasbi tuh memang punya motif supaya Ibu sama Ardan tuh gak bisa datang ke persidangan aku untuk jadi saksi. Kamu nggak punya bukti? Kenapa kamu nuduh Hasbi? Siapa tahu itu debt kolektor hutangnya Ardan. Dia kan emang bermasalah tuh. Suka pinjem-pinjem sana sini, pinjol lah apalah tahu. Bahkan pernah babak belur juga. Kapan, Kak? Udahlah, nggak penting soal kapannya. Yang jelas, Ardan tuh dari dulu emang bermasalah terus sama debt kolektor. Tapi yang bikin aku heran, kamu kenapa nyerang Hasbi? Kamu udah dendam sama dia? Nggak suka sama dia? Iya, maksud aku nggak perlu sampai segitunya, Lala. Kamu juga udah cerai kok sama dia. Sebentar deh, ini Kakak tuh lagi belain Hasbi ya? Segitunya ya, Hasbi memanipulasi pikirannya Kakak. Kak, dia tuh munafik, Kakak juga tahu kan dia kayak gitu. Aduh, bukan soal itu lah. Masalahnya aku tuh harus minta pertanggungjawabannya dia. Aku harus nikah sama dia. Tapi kalau kamu terus-terusan nuduh dia enggak, kasih dia masalah terus, gimana aku bisa minta pertanggungjawabannya sama dia? Kakak tuh ngarepin apa sih? Dari dinikahin sama Hasbi, Kakak berharap Hasbi bakal berubah? Gak kan, Kak? Udah, Dela. Itu stop sok tahu ya. Aku tuh kemarin bantuin kamu di persidangan, bersaksi buat kamu. Itu biar kamu tuh cepet cerai sama Hasbi. Biar dia bisa segera nikahin aku. Kamu jangan kepedean kamu. Kakak, ini pikirannya lagi nggak jernih. Kakak masih belum bisa nerima semua ini termasuk kehamilan Kakak. Aku jujur kasihan sama Kakak. Kakak diperdaya sama Hasbi sampai hamil, terus sekarang Kakak masih belain Hasbi. Ibu sebenarnya gak yakin kan sama Hasbi? Aku gak peduli. Kamu tuh ngomong kayak gini karena kamu egois lah. Pokoknya, aku akan tetap minta pertanggungjawaban Hasbi. Aku akan tetap kejar dia. Aku mau dia nikahin aku. Karena aku gak mau anak ini lahir tanpa ayahnya. Aku mau anak ini dapat pengakuan yang sah dari ayahnya sendiri. Nah, aku gak mau anak ini bernasib sama kayak ibunya. Kayak yang gak dianggap sama sekali. Yang gak pernah tahu salahnya apa. Tapi selalu aja disalahin.